Tabi pun, pemirsa Metro TV jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya, Dela Eka Saputri, dapat menjumpai Anda kembali selama 30 menit ke depan dalam program Ruwai Jurai. Dan inilah Ruwai Jurai selengkapnya. Sidang perdana kasus penembakan 3 anggota Polri Waikanan. Gudang solar terbakar, hanguskan 2 rumah, 1 mobil tangki, dan 2 motor. SPMB di Bandar Lampung telah dibuka sejak 9 Juni hingga 9 Juli 2025. Berita pertama di Ruwai Jurai pemirsa, sidang perdana kasus penembakan 3 anggota Polri saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan digelar di Pengadilan Militer Palembang. Kopda Basarsyah didakwa pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Dalam agenda sidang mendengarkan dakwaan oleh Auditorat Militer 105 Palembang, terungkap bahwa terdakwa yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat Supramil Negara Batin Kodim Waikanan Lampung, yakni Kopda Basarsyah mengaku judi sabung ayam di register 44 Kecamatan Negara Batin Waikanan sudah ada sejak 2023 silam. Selama membuka arena judi sabung ayam tersebut, jika ada beberapa oknum anggota Polri dan TNI yang datang ke lokasi, mereka menyiapkan uang 100 hingga 500 ribu rupiah sebagai uang bensin. Namun jika arena judi sabung ayam mendapatkan keuntungan besar, beberapa oknum tersebut akan mendapatkan uang bonus dari Basarsyah. Dalam persidangan juga terungkap sebelum insiden penembakan terjadi pada tanggal 17 Maret 2025 lalu, terdakwa Kopda Basarsyah sempat menemui Kapolsek Negara Batin yakni almarhum AKP Anumerta Lucianto. Terdakwa meminta izin ke Kapolsek ingin mengadakan acara judi sabung ayam atau melalui undangan atau event judi sabung ayam berskala besar di Negara Batin. Namun Kapolsek hanya memberikan pesan hati-hati dan jangan bikin keributan. Dakwaan tersebut membantah pernyataan dari TNI Kodam 2 Sriwijaya sebelumnya yang menyebut Kapolsek Negara Batin menerima uang setoran judi sabung ayam. Selanjutnya, terdakwa membuat video undangan ke sesama komunitas sabung ayam yang disebar melalui pesan singkat WhatsApp. Kemudian pada tanggal 17 Maret, terdakwa bersama terdakwa lainnya, Peltu Lubis, menggelar judi gelanggang sabung ayam di lokasi register 44 Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Untuk berjaga-jaga, Kopda Basarsyah membawa senjata api rakitan jenis laras panjang lengkap dengan 30 butir proyektil peluru 5,56 mm di gelanggang judi sabung ayam tersebut. Senjata api hasil modifikasi dari gabungan senjata api jenis SS1 dan NFC. Sebelumnya pada tanggal 17 Maret 2025 lalu, insiden berdarah terjadi di register 44 Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. 3 anggota polisi dari Polsek Negara Batin yakni Lucianto selaku Kapolsek, Bribka Petrus Aprianto, Bribda M. Galib Suryaganta tewas di lokasi arena judi sabung ayam. Mereka tewas saat hendak melakukan penggerebekan dengan cara diberondong peluru tajam senjata api oleh Kopda Basarsyah selaku pemilik gelanggang judi sabung ayam. Maka persiapan selanjutnya terdakwa mengambil senjata api yang disimpannya di atas plafon belakang rumahnya. Senjata api tersebut berupa 1 pucuk senjata api laras panjang campuran atau kanibal antara senjata SS1 dengan RNC tanpa nomor seri, 1 buah magazen yang berisi munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 30 butir. Kopda Basarsyah didakwa melanggar pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, pasal 303 perjudian dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati. Sedangkan anggota TNI lainnya, yakni Peltu Lubis, dijerat pasal 303 KUHP atau perjudian yang juga akan disidang di Pengadilan Militer 104 Palembang, Jakabaring, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jean Pierre Papin, Metro TV.
Pertamina Gas Negara Area Lampung komitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya. Hal tersebut dilihat dari upaya perusahaan tersebut untuk kuatkan infrastruktur agar terintegrasi antara pulau di Indonesia. Dalam kegiatan diskusi publik bertemakan Energi Baik PGN Tumbuh dan Kembangkan UMKM Lampung yang dilaksanakan di Hotel Amalia, Kamis 22 Mei 2025, pihak PGN ajak pelaku UMKM sama-sama berkolaborasi. Untuk layanan sektor UMKM, tambah dia, saat ini PGN sudah terpasang lebih dari 20.000 meter jaringan pipa distribusi tekanan menengah dan distribusi tekanan rendah di wilayah Kota Bandar Lampung. Untuk layanan di luar jangkauan pipa gas melalui anak perusahaan PT Gas Energi Indonesia telah dibangun 1 unit stasiun pengisian bahan bakar gas. Produk layanan gas bumi non-pipa untuk sektor UMKM. Ya, kegiatan kali ini kami lakukan dalam rangka semarak HUT PGN yang ke-60. Tahun ini alhamdulillah PGN genap berusia 60 tahun dan kami mengadakan kegiatan kali ini mengundang di 110 UMKM area Bandar Lampung sekitarnya. Secara target kami lebih kepada ingin sebanyak-banyaknya UMKM di Bandar Lampung dan sekitar ini menggunakan produk PGN Group. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Tim gabungan yang terdiri dari Ditlantas Polda Lampung, Bapenda Provinsi Lampung, UPTD 1 Samsat Bandar Lampung, Bapenda Kota Bandar Lampung, dan Jasara Harja menggelar razia kendaraan pada Kamis 12 Juni 2025. Bapenda Kota Bandar Lampung dan Jasara Harja menggelar razia kendaraan pada Kamis 12 Juni. Kegiatan razia kendaraan tersebut dalam rangka sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Razia kendaraan kali ini berlangsung di beberapa lokasi, di antaranya Bundaran Haji Bandara Raja Basa mulai pukul 8.30 hingga 10 waktu Indonesia Barat, dan di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung dari pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian besok di Jalan Patimura, Teluk Betung. Diketahui dalam razia tersebut ratusan kendaraan dihentikan, namun petugas tidak langsung melakukan penindakan, melainkan lebih fokus pada sosialisasi kepada masyarakat terkait program pemutihan pajak yang sedang berlangsung. Sementara itu, untuk kendaraan berplat luar daerah seperti plat B Jakarta, petugas juga mengimbau agar segera melakukan proses balik nama ke Lampung. Kabid Pajak Bapenda Lampung, Intania Purnama, mengatakan jika pihaknya bersinergi dengan kepolisian dan Jasara Harja untuk menggelar kegiatan razia. Menurutnya, kegiatan tersebut telah berjalan secara serentak di semua 15 kabupaten dan kota di Lampung, guna mengoptimalkan program pemutihan pajak kendaraan yang tengah berlangsung. Maka saat pelaksanaan razia, masyarakat diimbau untuk membayar pajak atau bisa melakukan pembayaran di titik razia dengan aplikasi e-Salam atau penyediaan mobil Samli. Selain itu juga, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi melalui media sosial, pemasangan spanduk agar masyarakat dapat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kegiatan-kegiatan razia. Jadi nanti pada saat razia diupayakan juga bahwa masyarakat selain dihimbau untuk membayar PKB juga bisa melakukan pembayaran di titik-titik razia tersebut dengan pakai aplikasi e-Salam yang dibantu oleh petugas, dan juga mungkin bisa bekerja sama juga dengan kabupaten kota untuk penyediaan mobil samlingnya di situ. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Gudang solar terbakar, hanguskan rumah dan kendaraan. Tetaplah bersama kami. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974, telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca.
Lampu Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampu Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampu Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampu Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Gudang solar yang terbakar di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung pada Kamis dini hari menghanguskan 2 rumah warga, 1 mobil tangki, dan juga 2 unit sepeda motor. Kepala Dinas Pemadaman dan Penyelamatan Bandar Lampung, Antoni Irawan, mengatakan 2 rumah warga hangus terbakar saat terjadi kebakaran di gudang solar yang berada di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Selain itu, api juga membakar 1 unit mobil tangki yang berada di dalam gudang solar, serta 2 unit sepeda motor. Beruntungnya, dalam insiden kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Antoni mengatakan untuk memadamkan api sebanyak 58 serta 13 mobil pemadam dikerahkan dan api sekitar 2 jam dapat dipadamkan. Sedangkan penyebab kebakaran sendiri, Antoni mengungkapkan masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian setempat. Akibat kebakaran ini juga, sebagian warga yang rumahnya dekat dengan gudang solar terpaksa harus mengungsi. Untuk yang pokok yang terbakar ini ada 1 unit mobil tangki, kemudian 2 rumah semi permanen yang ada di lokasi. Untuk korban jiwa, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Sebelumnya diberitahukan sebuah gudang yang diduga penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar di Bandar Lampung, Lampung telah terbakar. Akibat peristiwa itu juga mengejutkan warga sekitar. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Ratusan buruh PT Sansiong Steel Indonesia kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Lampung. Aksi tersebut sebagai tuntutan pembayaran gaji sejak bulan April. Ratusan buruh PT Sansiong Steel Indonesia kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Lampung. Aksi tersebut sebagai tuntutan pembayaran gaji sejak bulan April. Selain itu juga, mereka menuntut untuk dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pada Kamis 12 Juni 2025. Salah satu pekerja, Iwan Sitorus, mengatakan manajemen berdalih tidak bisa membayar upah karena rekening perusahaan diblokir oleh Polda Lampung yang akibatkan operasional perusahaan terhenti sepenuhnya sejak 27 Maret 2025. Menurutnya, para buruh sudah melakukan berbagai upaya termasuk mengadu ke pemerintah kabupaten, gubernur, hingga pihak kepolisian. Namun sejauh ini belum ada penyelesaian yang berarti. Bahkan, buruh menyayangkan sikap pasif pemerintah daerah yang dianggap hanya menunggu proses hukum berjalan tanpa memberi kepastian terhadap nasib pekerja. Ia juga mengatakan situasi di pabrik yang janggal, walau tidak beroperasi, perusahaan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Bahkan tenaga kerja asing yang berada di dalam perusahaan dikabarkan tidak bisa keluar. Kalau tuntutan kita ya sama seperti itu Bang. Tuntutan kita itu kita sebagai bekerja itu supaya dibayarkan pihak kepolisian. Kita tuh udah lari nih ke mengadu ke kabupaten, untuk gubernur juga. Kita kemarin udah ke Kapolda juga. Kapolda juga bersekian juga. Nah, kita udah tahu proses hukumnya, tapi kita nggak bisa intervensi proses hukumnya sudah berjalan. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung berjanji untuk panggil manajemen PT Sansiong Steel karena dituntut oleh karyawan belum membayar hak pekerja. Langkah tersebut sebagai respon atas laporan para buruh yang mengadu ke DPRD Provinsi Lampung. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Denny Ribowo, mengatakan pihaknya menerima aspirasi buruh yang terdampak langsung akibat konflik internal di tubuh perusahaan. Konflik tersebut menyebabkan gaji karyawan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan belum dibayarkan. Denny menerangkan Komisi 5 akan mengundang pihak manajemen perusahaan untuk dimintai klarifikasi. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung juga diminta untuk segera mengeluarkan surat peringatan kedua agar perusahaan memenuhi kewajiban.
Adapun selanjutnya, Komisi 5 segera melaporkan persoalan tersebut kepada pimpinan DPRD Provinsi Lampung guna menginisiasi rapat dengar pendapat bersama semua pihak terkait. Terlebih, keberadaan perusahaan tersebut dianggap penting karena menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja. Jadi ini juga harus jadi perhatian kita. Akan segera mengundang pihak perusahaan yang sekarang sudah menduduki itu, yang mengklaim bahwa dia pemiliknya, kita undang. Kemudian tadi Dinas Tenaga Kerja akan segera memberikan peringatan kedua, ya, untuk segera membayar gajinya, BPJS Tenaga Kerja. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. SPMB di Bandar Lampung telah dibuka sejak 9 Juni hingga 9 Juli. Tetaplah bersama kami di Ruwai Jurai. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Seleksi penerimaan murid baru di Kota Bandar Lampung resmi dimulai 9 Juni hingga 9 Juli 2025 untuk semua jenjang pendidikan mulai dari TK, SD hingga SMP. Pendaftaran pun dilakukan bertahap sesuai jenjang dan kategori penerimaan. Kabid Pendidikan Dasar Distrik Kota Bandar Lampung Mulyadi Syukri menjelaskan untuk jenjang Taman Kanak-Kanak atau TK dimulai pada tanggal 9 Juni dan 1 Juli 2025. Kemudian untuk sekolah dasar atau SD dimulai pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2025. Sementara itu untuk jenjang SMP gelombang 1 jalur afirmasi atau bina lingkungan dan prestasi dimulai pada tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2025. Dan gelombang 2 jalur domisili dan mutasi pada tanggal 7, 8, dan 9 Juli 2025. Tahun ini jumlah lulusan mencapai lebih dari 14.000 siswa untuk jenjang SD baik negeri maupun swasta. Untuk lulusan SMP jumlahnya sekitar 14.000 siswa. Kuota penerimaan di sekolah-sekolah negeri dipastikan sesuai dengan jumlah lulusan. Sebenarnya sudah kita mulai dari tanggal 9 sampai 1 Juli untuk jenjang TK. Kemudian nanti jenjang SD-nya tanggal 16 sampai tanggal 18. Untuk SMP dia ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu untuk bina lingkungan dan prestasi itu di tanggal 24 sampai 26. Kemudian gelombang keduanya itu domisili dan mutasi itu di tanggal 7, 8, dan 9 Juli.
Diketahui, pendaftaran SPMB dilakukan secara online dan offline disesuaikan dengan ketersediaan sarana di masing-masing sekolah. Sementara itu, terkait bantuan pendidikan, pemerintah kota saat ini belum menyediakan beasiswa khusus untuk jenjang SD dan SMP. Namun, terdapat bantuan pendidikan yang diperuntukkan bagi jenjang SMA dan SMK dan perguruan tinggi. Meski jumlah dan kuotanya masih menunggu kepastian dari alokasi anggaran. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Tim anti bandit 308 Polres Tulang Bawang berhasil meringkus 2 pelaku curas lintas provinsi di Rawajitu Selatan. Penangkapan berlangsung dramatis saat pelaku melarikan diri ke sungai. Polisi pun menyita sepeda motor hasil curian dan barang bukti lainnya. Beginilah suasana detik-detik petugas melakukan penangkapan 2 pelaku, RM warga Sumatera Selatan dan PA warga Mesuji Lampung di Kampung Wono Agung Rawajitu Selatan, Tulang Bawang. Penangkapan kedua pelaku berlangsung dramatis, pelaku melarikan diri terjun ke sungai. Petugas pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara berulang kali. Jadi kami dari petugas sendiri mengalami kesulitan dalam upaya penangkapan, namun dibantu dengan warga, akhirnya kedua tersangka ini bisa kami amankan. Sudah puluhan TKP, baik itu di Kecamatan Penawartama, Rawajitu Selatan, Rawapitu, Rawajitu Timur, bahkan sampai ke luar daerah, luar provinsi, yaitu di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Oki. Penangkapan kedua pelaku bermula adanya informasi keberadaan yang hendak melakukan aksi kembali mencuri sepeda motor di wilayah Rawajitu Selatan. Saat hendak ditangkap, kedua pelaku melarikan diri terjun ke sungai di Kampung Wono Agung, Tulang Bawang. Kurang lebih setengah jam, pelaku berhasil ditangkap beserta barang bukti sepeda motor hasil curian serta barang bukti lainnya. Saat ini, kedua pelaku dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya merupakan pelaku curanmor lintas provinsi. Dari Tulang Bawang, Lampung, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung. Wono Agung kan itu, waktu menghidupkan motor itu sudah di luar. Iya. Sudah di luar. Pakai apa kamu menghidupkan motor? Jalan Haji Alimuddin Umar di Campang Raya, Bandar Lampung rusak parah dan dipenuhi lubang serta debu tebal sepanjang 50 meter. Kondisi ini kerap menyebabkan kecelakaan. Warga dan pengusaha meminta pemerintah segera memperbaikinya. Beginilah kondisi jalan berlubang di Jalan Haji Alimuddin Umar, Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung. Selain banyaknya lubang sepanjang 50 meter juga mengakibatkan debu tebal yang sangat dikeluhkan pengguna jalan dan juga para pemilik usaha di sepanjang jalan tersebut. Selain berbahaya karena kondisi jalan yang berlubang mengakibatkan kecelakaan, bahkan sering terjadi, terutama truk fuso bermuatan besar terjatuh dan terguling. Sejak 2 tahun lalu, jalan ini tidak pernah dibangun dan warga meminta agar pemerintah segera membangun jalan. Selain para pengguna jalan, yang terasa dampaknya dari jalan berlubang, yakni para pemilik usaha kecil yang berada di sepanjang jalan tersebut. Seperti dikeluhkan oleh Alek, salah satu pemilik usaha bengkel yang ada persis di sisi jalan, mengeluhkan debu yang masuk ke tapak usahanya. Akibat hancurnya jalan karena banyak yang berlubang, sering terjadi kecelakaan juga yang mengakibatkan banyaknya truk fuso yang terguling. 2 tahunan lah. Nggak dibangun-bangun. Gimana aja tuh mobil sini kebalik sampai ditimpain ini. Gerobaknya sampai hancur. Mobil apa itu, Bang? Mobil fuso. Mobil fuso. Pantauan di sejumlah lokasi, jalan rusak dan berlubang bukan hanya terjadi di ruas Jalan Alimuddin Umar, Campang Raya, namun juga terjadi di Jalan Pangeran Tirtayasa menuju Jalan Pangeran Insinyur Sutami. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan program Ruwai Jurai hari ini. Saya Deleka Saputri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.